Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Rizky Pradani dengan NIM 12070060009, jurusan Agroteknologi 2A, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 penyakit pada tanaman. Yang pertama ada antraknosa. Penyakit ini disebabkan oleh jamur yang berasal dari genus Coletotrichum, yang merupakan penyakit paling merusak cabai dan menyebabkan kerugian pre and post emergence atau dumping off, bercak daun, rontok buah sebelum matang, mumifikasi pada cabai hijau, dan buah membusuk. Serangan penyakit antraknosa atau Coletotrichum spp pada cabai merah dapat menyebabkan kualitas dan kuantitas buah menurun. Penyakit ini dapat menyerang buah masak atau buah yang berwarna merah pada kelembapan dan temperatur udara yang tinggi. Pengendalian penyakit antraknosa ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, diantaranya yang pertama menggunakan bibit yang sehat, yang kedua melakukan perempelan tunas air, penyiangan, dan pengaturan genangan air. Yang ketiga, menggunakan fungisida. Namun, selama ini penggunaan fungisida hasilnya belum optimal. Selain itu, penyemprotan fungisida yang berulang-ulang disertai peningkatan dosis akan menimbulkan dampak negatif terhadap penurunan kualitas hasil, produktivitas lahan, pencemaran lingkungan, dan peningkatan kekebalan patogen terhadap fungisida. Yang kedua, ada penyakit busuk daun pada tanaman kentang. Penyakit ini disebabkan oleh jamur air, yaitu Phytophthora infestans, yang dapat menghancurkan daun, batang, dan umbi. Penyakit ini biasanya terjadi di daerah dataran tinggi yang bersuhu rendah namun kelembapannya tinggi, dan muncul pada usia tanaman 5-6 minggu setelah tanam. Ciri-ciri penyakit ini yaitu bercak coklat atau abu-abu dan biasanya di tengahnya agak basah. Jika dilihat secara fisik, agak mirip dengan daun yang terbakar. Kemudian pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya, memangkas daun atau memusnahkan untuk menghindari infeksi yang menyebar. Kemudian melakukan penyemprotan dengan fungisida, dan alangkah lebih baiknya sebelum penanaman sebaiknya menggunakan biji yang unggul dan terjamin kualitasnya serta terbebas dari penyakit jamur parasit. Yang ketiga, ada penyakit melayu bakteri pada tanaman kacang tanah. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Ralstonia solanacearum. Bakteri ini biasanya menyerang tanaman kacang tanah yang baru ditanam pada musim kemarau awal atau akhir musim hujan, dengan kondisi lahan yang masih lembab dan cuaca bersuhu hangat. Gejala infeksinya muncul secara tiba-tiba, dan batang menjadi layu dan lunglai dengan warna daun tetap hijau. Pengendalian penyakit layu bakteri pada tanaman kacang tanah dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Di antaranya yaitu yang pertama ada penggunaan varietas tanah, yang kedua pemilihan lahan bebas penyakit atau non-infeksi, yang ketiga ada pergiliran tanaman dengan jenis bukan inang, yang keempat penggunaan benih yang sehat, yang kelima ada pengendalian hayati, yang keenam pestisida nabati potensial sebagai bakterisida, dan yang ketujuh pengendalian kimiawi dengan antibiotik. Yang keempat ada penyakit rebah batang pada tanaman cabai. Penyakit ini biasanya menyerang tanaman muda di persemaian. Penyakit ini juga disebabkan oleh cendawan Rhizoctonia solani dan Pythium spp. Gejala yang disebabkan oleh cendawan ini biasanya dapat dibedakan melalui serangannya.
Gejala yang disebabkan oleh cendawan Rhizoctonia solani ditandai dengan adanya luka yang berwarna coklat di pangkal batang, sehingga batang tersebut patah dan kemudian mati. Gejala yang disebabkan oleh cendawan Pythium spp ditandai dengan adanya warna coklat di pangkal akar, kemudian patah dan membusuk. Pengendalian penyakit rebah batang pada tanaman cabai dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Di antaranya yaitu yang pertama, sebelum benih disemai, alangkah lebih baiknya benih direndam terlebih dahulu ke dalam air hangat suam-suam kuku selama 30 menit. Yang kedua, pasteurisasi atau pengukusan media semai menggunakan uap air panas selama 4 jam. Yang ketiga, penjarangan tanaman di persemaian. Yang keempat, semaian yang terinfeksi harus dicabut dan dimusnahkan. Media tanah yang digunakan harus dibuang. Yang kelima, naungan persemaian secara bertahap dibuka agar sinar matahari masuk dan tanaman menjadi lebih kuat. Yang keenam, penggunaan fungisida selektif dengan dosis batas rendah. Penentuan dosis harus lebih hati-hati karena pemberian dosis yang berlebihan dapat menyebabkan tanaman kering dan mati. Yang kelima, ada penyakit layu fusarium pada tanaman pisang. Penyakit ini sangat berbahaya dan mematikan bagi tanaman pisang dan dapat mengakibatkan turunnya kualitas dan kuantitas produksi pada tanaman ini. Layu fusarium disebabkan oleh cendawan Fusarium oxysporum schleich, FSP stubens, atau dalam kurung FOC. Gejala penyakit ini ditandai dengan adanya daun tua berwarna kuning cerah, dimulai dari bagian tepinya, kemudian keseluruhan daun menguning dan layu, patah pada pangkal tangkai daun, pecahnya batang di bagian permukaan atas tanah, kelayuan tanaman, dan kematian tanaman. Gejala internal menunjukkan adanya bercak hitam hingga kemerahan atau busuknya batang jika dibelah secara melintang, maupun membujur dan busuknya bagian di bonggol tanaman. Pengendalian penyakit layu fusarium dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Di antaranya yaitu yang pertama, penggunaan bibit bebas penyakit, yaitu bibit yang diambil dari lahan yang diyakini benar-benar bebas dari penyakit layu fusarium. Yang kedua, melakukan pergiliran tanaman. Yang ketiga, melakukan sanitasi lahan, yaitu dengan membersihkan gulma seperti rumput teki dan bayam-bayaman. Gulma tersebut merupakan inang sementara dari bibit penyakit layu fusarium. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.